Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ringkasan yang singkat dari suatu teks atau bacaan yang panjang. Simak penjelasan berikut ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian ringkasan. Yang kedua, memahami tujuan membuat ringkasan. Kemudian yang ketiga, memahami apa saja langkah-langkah membuat ringkasan. Dan yang terakhir, memahami manfaat membuat ringkasan. Baik, sekarang kita harus tahu dulu apa itu ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan bacaan dengan mengambil intisari bacaan tanpa mengubah struktur bacaan. Mungkin di antara anak-anak ada yang masih belum tahu apa itu struktur. Jadi struktur itu adalah semacam urutan dari sebuah cerita yang kita baca. Jadi dalam ringkasan itu nanti struktur atau urutannya tetap, tetapi bentuk kalimatnya menjadi lebih pendek. Nah, seperti itu yang namanya ringkasan. Nah, sekarang apa sih tujuan membuat ringkasan? Tujuannya adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat ringkasan. Langkah yang pertama yaitu membaca naskah asli. Membaca naskah asli ini bila perlu dibaca berulang-ulang ya, supaya anak-anak lebih paham. Kemudian selanjutnya mengetahui inti dari tulisan. Dan yang ketiga, ketahui maksud dan sudut pandang penulis. Langkah yang kedua yaitu mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Yang harus dilakukan adalah membaca bacaan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Jadi yang dicatat hanya gagasan pokoknya saja ya. Selanjutnya, menggunakan gagasan pokok untuk membuat ringkasan. Jadi, nanti yang digunakan sebagai ringkasan adalah gagasan pokok yang sudah kalian catat tadi. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan kalimat baru. Maksudnya, setelah anak-anak mengambil inti bacaan untuk membuat ringkasan, yaitu gagasan pokok tadi, kemudian anak-anak menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Jadi, urutannya jangan diubah, tetap sama seperti bacaan yang asli. Kemudian, anak-anak harus menggunakan kalimat baru dalam membuat ringkasan. Jadi jangan menyalin atau menulis ulang kalimat yang sama seperti di teks atau bacaan. Anak-anak bisa menggunakan bahasa sendiri sehingga bisa lebih mudah dipahami. Yang keempat, ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa, dan frasa menjadi kata. Mungkin anak-anak ada yang belum tahu apa itu frasa. Di sini Ibu sudah memberikan catatan yang berwarna merah. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Jadi kalau kita membaca sebuah bacaan atau teks yang di situ terdapat kalimatnya yang panjang, maka kita bisa meringkasnya menjadi lebih pendek, tapi dengan catatan tidak merubah makna aslinya. Selanjutnya, manfaat membuat ringkasan. Sebenarnya banyak ya manfaatnya, tapi di sini Ibu hanya menuliskan 4. Di antaranya, memudahkan membaca isi atau pokok suatu bacaan, dapat membantu memahami teks, lalu melatih kreativitas. Tadi kan anak-anak diharuskan membuat kalimat baru ya dalam membuat ringkasan, maka otomatis kreativitas anak-anak dalam membuat kalimat-kalimat baru yang sesuai dengan naskah aslinya akan sangat terlatih di sini.
Manfaat selanjutnya yaitu mengingat kembali pada materi dengan cepat. Sekarang perhatikan contoh membuat ringkasannya ya. Di sini Ibu mempunyai sebuah teks atau bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Tidak perlu Ibu baca semua ya, sekilas saja. Ini paragraf pertama. Lalu ini paragraf kedua dan paragraf ketiga. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Mungkin anak-anak ada yang mempunyai buku pegangan tematik atau kitab, biasanya anak-anak menyebutnya, bisa dibuka di halaman 75. Yang pertama kita lakukan adalah mencari gagasan pokok dari tiap-tiap paragrafnya. Karena teks ini terdiri dari 3 paragraf, maka gagasan pokoknya juga ada 3. Nah, langsung saja ya, ini sudah Ibu sebutkan gagasan pokok dari masing-masing paragrafnya. Tidak perlu kita bahas bagaimana mencarinya karena di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok paragraf yang pertama yaitu percobaan tentang bunyi. Gagasan pokok paragraf yang kedua yaitu hidup rukun dan saling membantu. Dan gagasan pokok paragraf yang ketiga yaitu saling menghargai. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok dari tiap paragrafnya, kita menggunakan gagasan pokok ini untuk membuat ringkasan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa ketika membuat ringkasan, kita harus meringkas kalimatnya menjadi lebih pendek, tetapi tidak boleh merubah makna aslinya. Nah, seperti ini ringkasan ceritanya. Tadi kan dari 3 paragraf yang cukup panjang ya, kemudian kita meringkasnya menjadi lebih pendek seperti ini. Melakukan percobaan tentang bunyi dilaksanakan secara berkelompok. Dalam bekerja mereka rukun, saling membantu dan saling menghargai. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membuat ringkasan dari suatu teks atau cerita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak dalam memahami materi.